Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Cahyadinanti dari kelas 12 IPA 5 nomor absen 27. Kali ini saya akan melakukan uji coba praktikum menentukan titik berat pada mata pelajaran fisika. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan ialah sebuah gunting, lalu ada sebuah penggaris sebagai alat ukur titik berat benda, lalu ada sebuah paku untuk penguji titik berat benda, penopangnya, lalu ada sebuah batu sebagai massa titik benda, lalu ada spidol, sarana pengukur, dan benang wol. Dan yang terakhir, sebuah kardus. Oke, setelah kita siapkan bahan-bahannya, langkah pertama kita buat kardus dengan panjang 20 dan lebarnya 16. Mari kita potong. Setelah kita potong seperti ini dengan panjang 20 dan lebar 16 cm, kita potong kembali ke samping 10 cm dan ke bawah 8 cm. Setelah jadi seperti ini, kita bolongi bagian ujung dan ujung dengan paku. Setelah kita bolongi bagian ujung dengan ujung, kita kaitkan paku serta benang yang sudah disediakan bersama batu. Setelah kita kaitkan beban batu dengan paku, cara menghitungnya, kita masukkan pada titik yang sudah disediakan. Saya tandai, tadi berhentinya di sini. Setelah kita tandai yang sudah kita ukur tadi di bagian sini, kita tandai lagi pada ujung kedua yang sudah kita buat. Baik, ya, di sini. Lalu kita garis. Mari kita garis. Oke, langkah selanjutnya kita tarik garis lurus pada lubang pertama dan yang sudah kita tandai tadi. Saya garis. Sudah seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita garis lurus antara lubang kedua dengan tanda kedua tadi. Setelah jadi seperti ini, kita akan temukan titik beratnya pada di sini. Titik berat dari bidang yang sudah kita ukur tadi. Ternyata pada bidang yang sudah saya ukur tadi, titik beratnya ada di sini. Untuk menemui titik berat sesuai dengan ukurannya yang asli, kita akan ukur dengan penggaris pada bidang X dan garis Y-nya. Kita tarik garis lurus pada sumbu X-nya. Dan kita seperti ini untuk sumbu X, dan kita tarik lurus pada sumbu Y-nya. Dan sudah kita temukan titik berat pada bidang yang sudah kita ukur tadi ada di sebelah sini. Lalu kita ukur berapa panjang dengan sumbu X. Pada sumbu Y-nya terhadap sumbu Y ini ada tepat pada 5. Setelah sudah saya ukur seperti ini, pada sumbu koordinatnya yang sudah kita dapatkan adalah
terhadap sumbu koordinat ada X0, Y0 dengan nilai X0 adalah 7,3 dan Y0 adalah 5. Seperti ini. Saya akan memberikan penjelasan tentang cara mengukur beban. Jadi, paku yang kita gunakan itu sebagai tumpuan beban bergerak. Lalu, kardus ini ialah sebagai media dari beban tersebut. Sarana media dari beban tersebut. Lalu, benang wol ini adalah kaitan antara paku dengan beban. Cara mengukurnya adalah setelah paku ditusukkan, kita pegang paku bagian sininya. Hati-hati jika memegang, lalu kita biarkan seperti ini. Karena ketika beban ini kita pegang, maka tidak bisa terlihat titik beratnya sampai mana. Ketika kita pegang paku di sini, tumpuannya pada di sini, kita tahu seberapa berat itu beban, maka benang wol itu akan mengarah pada berat beban tadi, sehingga kita dapat menentukan ukuran dari beban tersebut. Berikut penjelasan dari saya terkait bagaimana kita melakukan eksperimen pada uji coba titik beban seperti ini. Jadi paku sebagai tumpuan, lalu kardus sebagai media beban tersebut, media tempat benang tergantung bersama pakunya, lalu benang sebagai kaitan antara paku tumpuan dengan beban, dan beban bisa menggantung sesuai berat dan kita bisa mengukurnya. Baik, berikut praktikum fisika saya sudah melakukan uji titik berat pada sebuah bidang dengan titik beratnya ada pada sumbu koordinat X0 nya 7,3 dan Y0 nya ada 5. Dengan hasil seperti ini, sebelum saya mengakhiri video uji coba praktikum titik berat benda pada mata pelajaran fisika, izinkan saya menjawab dua buah pertanyaan yang belum saya jawab. Pertanyaan pertama yakni, apakah letak titik berat selalu ada dalam bendanya? Saya mengatakan tidak, karena letak titik berat benda tersebut bisa saja ada di sekitar benda. Mengapa saya katakan seperti itu? Ketika kita menggunakan massa memiliki bentuk yang berbeda-beda, dan massa tersebut, titik berat massa tersebut ketika tidak berubah, otomatis dia tidak akan mengubah letak titik berat benda tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah titik berat selalu berhimpit dengan titik pusat massanya? Menurut saya, titik berat tidak selalu berhimpit. Titik berat tidak selalu berhimpit dengan pusat massanya, karena pusat massa titik berat mempunyai pengertian yang sama, yakni sebuah titik yang berpusat pada massa atau berat pada suatu benda. Jadi perbedaan dari kedua pengertian tersebut ada pada letak pusat massa benda tersebut. Letak pusat massa benda tersebut tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi, sehingga letak titik beratnya tidak selalu berhimpit dengan massanya, seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.